Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinta Oliawardani dengan NIM 242410102074. Saya berasal dari kelas D. Nah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai sebuah tugas yang diberikan untuk perbaikan nilai dari mata kuliah algoritma dan pemrograman satu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah studi kasus yang harus diselesaikan menggunakan pemrograman atau coding. Bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Ikuti terus. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai melakukan programnya, kita harus mengetahui dulu yang diminta soalnya tuh apa sih gitu. Nah, di nomor satu ini ada tipe soal itu namanya judulnya tuh quiz bus gitu, easy. Maksudnya easy tuh soalnya tuh gampang gitu ya. Nah, kita langsung ke ininya aja. Soalnya ini minta apa sih gitu. Nah, jadi di sini ada seorang anak bernama Faris. Nah, Faris ini suka namanya yang suka bermain permainan yang bernama Fishbus, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus gitu. Jadi kalau 3 fish, kalau 5 bus, kalau kelipatan dari angka 3 atau 5 gitu ya. Nah, selanjutnya jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Jadi gabung, kalau yang awalnya kan 3 itu cuma fish gitu. Kalau yang 5 kan cuma bus. Kalau 3 dan 5 dia harus bisa bilang fish bus gitu. Nah, kita buat program, di mana programnya ini bakal membantu Faris buat nge-cheat nih gamenya ini supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bus atau fish bus gitu. Nah, oke, kita langsung ke sampel input outputnya ya. Di sini contoh sampel inputnya tuh 6 dan outputnya ini di sini. Jadi apa ya? Di sini tuh Faris dia tuh kira-kira jangkauan permainan itu gimana sih gitu. Dia masukin di sini tuh dia penasaran nih kalau dia milih 6 jangkauan berikutnya gitu. Nah, hasilnya outputnya tuh begini. Oke, kita bakal langsung lanjut ke codingannya ya teman-teman. Udah terlihat ya, wah ini yang dinanti-nanti banget ini. Oke, ayo kita gas. Nah, di awal ini ada, nah ini yang aku highlight ini tuh variabel, jangkauannya itu masuk ke dalam variabel. Di mana di dalam variabel ini kita tuh masukin yaitu integer, terus kita input, masukkan jangkauan yang diinginkan. Maksudnya apa sih? Nah, jadi line ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan angka batas jangkauan. Nah, angka ini tuh kita bisa masukin angka yang kita inginkan, batas jangkauan yang kita inginkan gitu. Misalkan contohnya tadi di input output itu kan kita bisa masukin angka 6. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Kita tuh bisa memasukkan, menginput angka yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya ada for i in range. Nah, ini tuh apa sih gitu? Kok kayaknya susah banget gitu dipahami gitu. Nah, jadi line kedua ini dia tuh merupakan sebuah baris. Baris ini membuat perulangan for yang dimulai dari 1 hingga nilai jangkauan. Fungsi range, dia tuh fungsinya sama 1, jangkauan +1 itu, dia tuh fungsinya untuk membuat daftar angka dari 1 sampai jangkauan yang mau diinputin tadi gitu. Nah, misalnya jika jangkauan bernilai 15, maka perulangan akan berjalan dari 1 sampai 15 gitu. Kalau kita mintanya 6, ya perulangan bakal jalan dari 1 sampai 6 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke line ketiga. Apa sih maksudnya line ketiga ini? Kok kayaknya lebih ruwet gitu dari yang line kedua. Oke, bakal aku jelasin juga. Nah, di sini tuh line 3 ini menjelaskan bahwasanya dalam perulangan baris baris atau line 3 ini bakalan ngecek nih, apakah nilai I habis dibagi 3 dan 5 sekaligus gitu. Operator persen itu tuh artinya operasi modulus yang menghasilkan sisa bagi dari pembagian. Jadi, I modulus 3 sama dengannya kan 2. 0 berarti I habis dibagi 3. Dan I modulus 5 sama dengannya 2. 0 berarti 1 habis dibagi 5 gitu. Nah, jika kedua kondisi ini tuh benar, maka I bakalan habis I yang ini tuh bakalan habis dibagi 3 sama 5 gitu. Oke, kita lanjut ke baris keempat. Nah, baris keempat ini apa sih maksudnya juga? Nah, di sini tuh print, kita udah jelas ya kalau print tuh kita bakal mencetak gitu. Kita bakal mencetak codingannya tuh menjadi dia dicetak gitu pokoknya. Oke, jadi gini. Nah, pada print Steve Bus ini tuh jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi, artinya I habis dibagi 3 dan 5, maka program akan mencetak Bus ke layar gitu. Jadi kalau line ketiga ini udah benar gitu, dia bakal ngecetak dari hasilnya line ketiga ini. Nah, ini tuh tugasnya di line keempat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke line nomor 5. Di sini tuh apa sih artinya line yang ke-6 ini?
ada elif-elif juga nih. Nah, maksud dari line ke-6 line ke-5 ding. Oh iya, line ke-5, sorry. Kita masuk ke line ke-5. Maksud dari line ke-5 tuh elif i modulus 3 sama dengan 0. Itu maksudnya tuh gini. Baris ini tuh merupakan sebuah kondisi di mana elif atau else if yang akan diperiksa jika kondisi if sebelumnya salah. Di sini program mengecek apakah i habis dibagi 3 atau nah, di sini program tuh bakal ngecek. Jadi gambarnya tuh gini dah. Program ini tuh bakal ngecek i itu habis dibagi 3 aja atau enggak gitu. Nah, kalau benar, program akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya gitu. Lalu selanjutnya tuh ada ini langsung nyambung ke print yang ini ya. Nah, ini tuh bakal mencetak elif ini guys. Jadi gampangnya tuh gimana ya jelasinnya ya? Gini. Jadi jika yang atas tuh yang elif i modulus 3 itu tadi jika i habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5, maka program akan mencetak print ke layar gitu. Jadi kalau misalkan ada angka nih yang angkanya ini nggak bakal habis dibagi 5 tapi habis dibagi 3, dia tuh bakal otomatis ngeprint angkanya tuh buat print gitu. Gampangannya sih gitu logikanya ya. Terus lalu yang keempat ini ada elif i modulus 5 sama dengan 0. Itu tuh sama kayak yang elif atas yang 3 itu. Cuman bedanya tuh di sini. Elif i modulus 5 ini gini penjelasannya. Nah, kondisinya ini bakalan diperiksa jika kondisi if dan elif sebelumnya salah. Jadi kalau misalkan ada suatu angka nih, angkanya tuh salah di if sama elif gitu. Dia tuh bakal otomatis turun di elif yang ada 5-nya ini gitu. Nah, tujuan tuh kok bisa turun ke yang 5 itu gimana sih gitu. Nah, ini tuh gara-gara program mengecek apakah i habis dibagi 5 saja. Nah, kalau benar suatu angka ini benar habis dibagi 5, maka program akan menjalankan perintah di bawahnya. Nah, perintah di bawahnya apa? Print bus ini guys. Jadi kalau udah masuk di elif i modulus 5 ini kan otomatis bener ya. Jadi bakalan di print gitu, bakalan dicetak. Mirip kayak yang si elif tadi. Kalau suatu angkanya itu memenuhi 5 ini tadi, memenuhi kalau suatu angkanya itu beneran habis dibagi 5 itu tadi, dia tuh bakal ngeprint, bakal mencetak yang ke elif yang ketiga ini tadi ke layar gitu. Nah, terus yang terakhir ada else sama print. Oke, ini tuh apa ya? Dia tuh dijalankan. Else ini bakal dijalankan kalau if elif yang i modulus 3 sama elif i modulus 5 ini salah gitu. Jadi suatu angka tuh gak memenuhi ketiga yang atas tadi, dia bakal otomatis ke else gitu. Nah, jadi gini, else akan dijalankan jika semua kondisi if dan elif sebelumnya salah. Artinya, jika i tidak habis dibagi 5 dan tidak habis dibagi 5, salah. Jika i tidak habis dibagi 3 dan i itu tidak juga habis dibagi 5 gitu, dia bakal ngeprint else ini gitu. Kita mau lihat kan kalau di run tuh jadinya gimana sih gitu. Nah, ini bakal aku run ya. Oke, masukkan jangkauan yang diinginkan. Di sini aku masukin 6 aja deh sesuai sama yang di soal tadi. Nah, hasilnya tuh sama. Di sini bakal ada 1. Jadi kita lihat kan, kita kan jangkauannya tuh maunya 6 kan. Otomatis di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi di sini bakal ada 6 jangkauan. Dimana kita kalau kita dapat 1, kita tetap 1, 2 gitu. Kenapa kok yang 3 ini fix? Karena 3 merupakan kelipatan dari 3. Yang 4 juga tetap 4. Karena ini kan bukan kelipatan 3 dan kelipatan 5. Yang kelima, bas. Yang ke-6, fix gitu. Karena 6 ini merupakan kelipatan dari 3. Jadi gitu guys, gampangnya. Oke. Di sini aku bakal lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini tuh ada tipe soal. Judulnya tuh Mas Robot, tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, maksudnya soal ini tuh apa sih gitu? Oke, kita baca dulu ya. Mas Robot merupakan sebuah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat 2 angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Dan nah, kita tuh disuruh buat sebuah program. Di sini program itu harus bisa membantu Mas Robot ini. Membantu itu membantu apa sih? Jadi kita harus bisa membuat sebuah program di mana program ini tuh bakal membantu Mas Robot supaya ketika Mas Robot ini melihat 2 angka berbeda, maka prosesornya tuh bakalan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara 2 angka tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh inputnya. Di sini ada contoh input sama outputnya juga. Ini di sini udah ditentuin ya input formatnya. Input formatnya tuh harus terdiri dari 2 integer. Nah, di sini pakai n dan m. Input pertama harus lebih kecil daripada input kedua, dan di sini juga udah ditentuin constraint juga. Terus buat output format. Oke, sampel inputnya 3 sama 15 ya. Sampel outputnya 4. Oke, kita bakal catat ini. Selanjutnya kita bakal lanjut ke coding. Oke.
Oke, di sini kita bakal langsung ke codingannya ya teman-teman. Nah, oke kita bakal masuk ke sini dan aku bakal jelasin maksudnya codingannya ini apa sih gitu. Bakal aku jelasin kok, tenang saja, oke. Nah, yang di sini tuh yang pertama, di sini tuh ada variabel n sama dengan int input masukkan angka awal. Jadi itu sama ya kayak inputan yang soal pertama tadi. Di sini kita tuh meminta user untuk memasukkan angka awal yang mereka inginkan gitu. Asal angkanya itu angka awalnya kayak format dari apa soalnya ya angka awalnya tuh gak boleh melebihi dari angka akhir gitu. Jadi angka awal tuh harus lebih kecil dari angka kedua gitu. Nah, ini inputnya udah jelas kan fungsinya. Lalu yang m ini, nah yang m, sebentar kok susah sih. Nah yang m ini, nah fungsinya apa sih m ini? Jadi fungsinya m sama kayak n. M itu variabel. Aku bedainnya n m ya karena dari soalnya gitu. Di m ini kita tuh sama disuruh menginput masukkan angka terakhir. Angka kan tadi angka awal yang lebih kecil dari angka kedua. Kita bakal user itu disuruh menginput memasukkan angka kedua yang mereka inginkan asal angka keduanya ini lebih besar dari angka yang awal gitu. Terus maksudnya bilangan prima yang kok ini kosong gitu kan? Oke, bakal aku jelasin juga. Kenapa kok di sini tuh kosong? Kenapa kok ininya tuh kosong gitu kan? Oke oke. Nah, gini, bilangan variabel bilangan prima ini tuh merupakan sebuah baris yang mendeklarasikan sebuah list kosong bernama bilangan prima. List kosong ini digunakan untuk menyimpan semua bilangan prima yang ditemukan dalam rentang dari n sampai m. Jadi, bilangan prima yang bakal masuk ke sini tuh, kita tuh kenapa kok ini list kosong? Karena ini nantinya bakal diisi sama ini nih, awal sama akhir yang bakal diinputin sama user gitu gampangnya. Nah, ini ada for a in range m plus 1, m gitu. A ini aku buat singkatan dari angka gitu. Apa ya? A itu biar simpel aja sih, biar kita tuh gak banyak-banyak gitu bikin variabel ya guys ya. Nah, aku bakal jelasin yang baris ini nih, bentar aku hit dulu. Nah ini tuh ini. Ini tuh for a in range. Baris ini tuh memulai perulangan for yang akan mengintegrasi variabel a dari angka n plus 1 hingga satu angka sebelum m. Nah, fungsi range n plus 1, m ini, dia tuh bakalan menciptakan rentang angka mulai dari n plus 1 sampai sebelum m. N plus 1 bakalan digunakan agar angka awal n tidak ikut diperiksa gitu. Apa ya, mudahnya tuh pokok dia tuh angkanya tuh bakal dimulai dari n plus 1, udah bakalan berhenti sebelum m. N plus 1 ini kenapa digunakan? Karena supaya angka awalnya, angka yang lebih kecil dari angka kedua ini, dia tuh tidak ikut diperiksa gitu. Fungsinya tuh kayak begitu. Oke, lanjut ke line bawahnya ya. Yang for in range ini. Nah, ini tuh di dalam perulangan for i in range 2a ini, di sini tuh di dalam perulangan pertama, baris ini memulai perulangan for yang akan memeriksa apakah a adalah bilangan prima. Perulangan ini mengiterasi variabel i dari 2 hingga a-1. Ini dilakukan untuk memeriksa apakah a memiliki pembagi selain 1 dan a itu sendiri. Terus yang if a modulus i sama dengan 0. Ini tuh kayaknya mirip-mirip sama yang aku jelasin di soal pertama tadi. Nah, baris ini tuh bakalan mengecek apakah a habis dibagi oleh i. Nah, kalau a ini habis dibagi oleh i, otomatis a ini memiliki pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, yang berarti a itu bukan bilangan prima, gitu. Selanjutnya break itu berhenti guys. Iya, break itu berhenti. Programnya nih. Nah, ini gini. Jadi gini, break itu jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi. Nah, baris yang sebelumnya tuh yang mana? Nah, yang atas ini dong. Jadi break ini bakal dipakai kalau apa ya? Break ini bakal dipakai buat perulangan for kedua dihentikan menggunakan break itu. Jadi break itu emang fungsinya buat menghentikan ya kawan-kawan. Jadi, jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi, yaitu A habis dibagi I, perulangan for kedua dihentikan menggunakan break. Ini menghindari pengecekan lebih lanjut karena sudah pasti bahwa A bukan bilangan prima. Lalu yang kedua ada else. Else ini, dia tuh fungsinya terkait dengan perulangan for I in range 2. A else akan dijalankan hanya jika perulangan for kedua selesai tanpa menemukan pembagi untuk A. Artinya, A ini tadi merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya bilangan prima titik Epen ini yang ini. Nah, ini tuh maksudnya begini. Kalau A itu terbukti sebagai bilangan prima, baris ini tuh bakalan menambahkan A itu tadi ke dalam list bilangan prima menggunakan metode append gitu. Selanjutnya ada print f. Ini nah yang itu maksudnya begini. Setelah semua angka dalam rentang telah diperiksa, baris ini mencetak jumlah bilangan prima yang ditemukan. Fungsi di sini tuh kan ada len ya. Fungsi len bilangan prima itu fungsinya tuh buat menghitung
panjang atau jumlah elemen dalam list bilangan prima yang merupakan jumlah bilangan prima yang ditemukan. Lalu hasilnya dicetak di dalam format string gitu. Jadi kurang lebih begitu ya. Coba kalau kita run hasilnya gimana sih? Oke. Kita masukin angka yang kayak tadi ya. Dan tadi tuh angka awalnya tuh input awal tuh 3 sama input awalnya tuh 3, input keduanya tuh 15 yang di soal tadi. Jadi langsung aja kita 3, yang awal yang akhir tuh langsung 15. Nah, jumlah bilangan prima yang dihasilkan adalah 4. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ayo. Nah, jawabannya itu benar, teman-teman. Jadi otomatis program yang saya buat ini udah sesuai ya, gitu. Jadi untuk nomor 2, mungkin selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3. Yuh, yuh, yuh. Oke, baik. Oke, kita bakal lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini tuh ada soal yang judulnya tuh Detektif Budiono Siregar. Soal ini tuh ngapain sih gitu. Jadi di soal ini tuh ringkasannya gini, di soal ini tuh ada sebuah kota kecil bernama ini nih karakter village. Nah, di sini tuh hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar tadi. Nah, suatu hari si Budiono ini menerima laporan nih dari penduduk kalau ada suatu pesan tersembunyi gitu. Misterius pesannya ini, katanya sih petunjuk penting gitu. Nah, isi pesannya tuh bunyinya gini, saya sangat senang menjadi manusia. Terus Budiono Siregar yang terkenal dengan ketajaman pikirannya itu tadi segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Jadi maksud karakter itu tadi itu tuh maksud tuh huruf gitu. Kayak kalian lihat input outputnya bakal paham deh. Nah, kan misalnya tuh di sini ada kata ya. Katanya tuh kapal laut gitu. Nah, yang dimaksud karakter itu kayak gini nih, huruf K tuh keluarnya tuh kan sekali gitu kan. Huruf A keluarnya 3 kali gitu. Nah, yang dimaksud karakter hurufnya tuh di situ. Jadi kita tuh harus mencari program di mana program tersebut tuh bisa memecah suatu huruf dalam kalimat. Jadi dia programnya tuh bisa ngitung berapa sih A dalam kalimat tersebut. Nah, kurang lebih tuh gitu. Oke, kita langsung eksekusi aja ya ke codingnya. Oke, bakal aku share skill lagi. Siap. Oke. Nah, udah masuk nih, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini tuh sebentar kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini nih. Oke. Nah, baris pertama ini yang teks ini tuh dia tuh sama kayak yang tadi input variabel teks ini tadi tuh sama, dia tuh meminta inputan dari user untuk masukin sebuah kata atau kalimat yang user inginkan gitu, kayak tadi kapal laut gitu. Jadi user tuh bisa ngetik, kita tuh mau kalimat apa yang mau dicek jumlah angka apa, jumlah hurufnya tuh bisa gitu, terserah kita. Nah, terus apa maksudnya lower? Lower di sini tuh dia tuh bakalan mengubah semua huruf pada input menjadi huruf kecil, sehingga perhitungan karakter menjadi tidak peka terhadap kapitalisasi gitu. Jadi sekalipun kita masukin huruf yang apa ya, istilahnya tuh kapital gitu, karena ada lower ini, dia bakalan nggak peka nih, dia bakal sama aja gitu, sekalipun kita masukin huruf kapital, hasilnya tuh bakal tetap bisa kedeteksi pakai program ini gitu, karena ada si lower ini tadi. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke yang kedua ini tuh apa sih kok tanda petiknya ada 4 gitu kan. Jadi begini guys. Nah, baris kedua ini dia tuh menghilangkan semua spasi dari teks. Nah, ngilanginnya tuh pakai metode replace. Apa sih metode replace itu? Nah, metode ini tuh menggantikan setiap spasi dalam teks dengan string kosong. Jadi yang dimaksud tanda petik itu bukan tanda petik apa ya, ini tuh string kosong guys, disebutnya string kosong. Karena kita pakai replace gitu. Nah, jadinya nanti spasi itu nggak bakal dihitung sebagai karakter gitu loh. Jadi sekalipun kan biasanya kalau kapal laut tuh kan ada pemisah ya, kapal, spasi, laut gitu. Makanya kita butuh string kosong ini supaya spasinya tuh nggak bisa dihitung sebagai karakter, nggak bisa dihitung sebagai huruf juga gitu. Jadi spasi itu ya udah kosong gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ini, oke, salah. Ya Allah, bentar. Nah ini tuh, loh kok ke zoom lagi ya? Nggak ada. Nah, begini. Oke, yang ini tuh maksudnya apa sih yang oh, ini udah aku jelasin loh di sini. H merupakan singkatan dari huruf gitu. H itu variabel sama dengan tuh kan isinya tuh list kosong. Dia tuh isinya list kosong. Dia tuh bakalan digunakan buat menyimpan setiap karakter yang ditemukan dalam teks gitu.
Jadi H itu merupakan suatu list kosong, makanya di sini tuh kosong, nggak ada apa-apanya, cuman ada kurung kurawal gitu. Jadi itu fungsinya buat menyimpan setiap karakter unik yang ditemukan dalam teks. Selanjutnya tuh ada jumlah. Jumlah di sini tuh bentuknya juga list kosong ya kawan-kawan. Ini semua tuh kosong karena mereka itu menunggu inputan dari yang input atas ini, bagian atas itu mereka tuh nunggu ini. Makanya di sini tuh diisi list kosong supaya apa yang kita input tadi mereka tuh bakal dimasukin di sini gitu. Kurang lebih tuh gitu. Jumlah terus baris ini tuh bakal mendeklarasikan sebuah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap karakter yang disimpan dalam H. Jadi nantinya di H ini kan bakal ada karakter yang disimpan tuh dari input tadi kan. Nanti si jumlah ini bakalan menghitung nih, mendeklarasikan jumlah karakter yang ada dalam H itu berapa sih? Kurang lebih tuh begitu. Terus yang for char in text ini tadi tuh maksudnya tuh kurang lebih gini, baris ini tuh bakalan memulai sebuah perulangan for. Nah, nantinya perulangan for ini bakalan mengiterasi setiap karakter char dalam teks. Char ini masuk ke variabel ya, kan di sini tuh bisa dirubah. Ini sebenarnya bisa pakai i juga, tapi aku di sini milih pakai char gitu. Karena apa? Kalau itu anti mainstream, nggak dong, bercanda. Char itu kan apa ya pengen aja gitu. Jadi kan terserah kita yang mau buat program gitu. Terus yang kedua tuh ada if char in H. Nah, ini tuh di sini tuh apa sih maksudnya if? Itu kan kita dari tadi kayaknya kebanyakan kita pakai if else, elif gitu kan. Nah, itu tuh sama aja sih sebenarnya fungsinya kayak tadi, jauh-jauh dari tadi. Jadi di dalam perulangan itu, baris si if char in H ini dia tuh bakalan ngecek nih apakah karakter char sudah ada dalam list H apa enggak. Nah, jika char ini belum ada dalam H, berarti karakter tersebut tuh sudah dihitung sebelumnya gitu, kurang lebih sih gitu. Terus lanjut ke yang indeks ini ya, indeks langsung aja deh 2 begini dah. Ini tuh kayak mereka tuh kayaknya satu serangkai gitu. Mereka beda tapi masuk ke dalam if juga. Jadi langsung aja jelasin ya. Yang indeks sama dengan H indeks char. Nah, itu tuh karakter char ini kalau udah ada di dalam variabel H tadi, dia itu bakal mencari baris posisi di indeks. Nah, dari karakter tersebut, dalam list H bakalan menggunakan metode indeks. Nilai indeks ini bakalan menunjukkan posisi karakter dalam H sekalian jumlahnya gitu. Misalkan gampangnya tuh kayak gini kayaknya. A itu totalnya berapa gitu. Nah, kalau yang ke bawahnya itu kan ada jumlah indeks plus sama dengan 1. Itu maksudnya gini, teman-teman. Jadi baris ini menambahkan 1 elemen jumlah pada posisi indeks yang berarti menambah jumlah kemunculan karakter char di jumlah yang sesuai dengan char di H. Terus yang selanjutnya ada else. Else aku langsung zoom in. Nah, ini tuh langsung aja tiga-tiganya karena mereka tuh sepaket di dalam else. Else ini kayak yang tadi lah. Else ini dijalankan jika char sebelumnya tuh belum ada di variabel H. Dia tuh bakal turun ke else, teman-teman. Nah, nantinya di else ini dia bakal kan ada happen char ini juga ya. Nah, baris ini tuh bakalan menambahkan karakter char ke dalam list H. Mereka tuh bakal menandai bahwa karakter tersebut tuh udah ditemukan gitu dan karakter tersebut udah disimpan. Kurang lebih sih gitu penjelasannya. Terus untuk yang jumlah event 1 ini tadi. Nah, si jumlah event ini atau baris ini tuh dia tuh menambahkan angka 1 ke list jumlah yang akan menunjukkan bahwa karakter char ini tadi tuh udah ditemukan untuk pertama kalinya dan memiliki jumlah kemunculan awal sebesar 1. Jadi, karakter hurufnya itu awalnya tuh apa ya, karakter di sini tuh yang dimaksud tuh huruf gitu ya. Jadi yang menunjukkan bahwa karakter char ditemukan untuk pertama kalinya dan memiliki jumlah kemunculan awal sebesar 1. Terus yang terakhir ini juga dah, aku dua-duain juga. Mereka tuh ending-ending gitu aja, ending-ending. Oke. Oke, for I international len H. Nah, di sini tuh baris ini memulai perulangan for yang akan mengiterasi setiap indeks I dari list H berdasarkan panjangnya len berdasarkan panjangnya len dalam kurung H ini tadi. Jadi baris ini tuh yang bakalan memulai perulangan for. Terus yang ralat ya, baris ini tuh bakal memulai perulangan for, tapi dia tuh bakal mengiterasinya tuh setiap indeks I. Cuman yang indeks I doang ya, bukan yang chart di atas nih enggak, ini yang I doang. Terus selanjutnya yang ke-13 itu ada print F huruf ini. Oke, yang ke-13 itu yang print F huruf H. Nah, itu tuh baris ini tuh bakalan mencetak jumlah kemunculan setiap karakter unik dalam teks. Nah, string F huruf itu tuh yang rumit ini tuh. Nah, ini tuh mereka itu bakalan memformatkan output supaya setiap karakternya itu jumlah kemunculannya tuh bisa ditentukan gitu. Jadi dia tuh terhubung mereka nih sama yang bagian atas-atas nih. Ini di mereka tuh terhubung gitu. Jadi ini kalau dihapus, error nih, error. Jadi kurang lebih begitu. Kita coba untuk giliran ya.
masukkan kata atau kalimat yang diinginkan. Contohnya Kak tadi tuh apa dia, kapal laut, iya kapal laut, gitu. Nah, itu kalau kita kapal laut. Nah, dia tuh kayaknya bakal begini kawan-kawan. Nah, jadi apakah sudah jelas? Baik, bakalan aku lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita bakal lanjut ke soal nomor 4. Oke, yang nomor 4 itu ada sabta keyboard rusak. Nah, jadi di soal ini tuh kita tuh harus bisa membantu si sabta ini buat menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Jadi contohnya tuh kayak gini. Kalau kita tuh kan ngetik hello world gitu. Nah, di sini tuh yang rusak tuh ada huruf E sama huruf D. Yang rusak tuh ada huruf E sama huruf D gitu. Nah, jadi kita di sini tuh harus bisa mengidentifikasi si hello world ini berapa sih huruf rusaknya gitu. Nah, waktunya kan 2 kan tadi nggak bisa kan E sama D kan. Jadi ini tuh hello world gitu kan nggak bisa nggak kayak gini jadinya tuh. Nah, kita tuh bisa nyari codingannya gimana sih supaya si codingan ini bisa otomatis mengidentifikasi huruf rusak gitu, mengidentifikasi E sama D terus dihapus gitu kan. Kita bakal langsung masuk ke codingannya ya teman-teman. Oke, mari kita scroll lagi. Ya, oke. Soal nomor 4. Nah, dimulai dari ini lagi yang awal, ini tuh sama kayak yang tadi-tadi ya, dia tuh variabel kata. Di sini tuh dia dibuat nyimpen input atau masukkan kata atau kalimat. Jadi supaya user tuh bisa masukin kalimat yang mereka mau. Lalu yang kedua ini ada huruf untuk. Nah, mereka itu artinya tuh gini. Jadi variabel huruf ini dia tuh bakalan memproses kata buat ngilangin spasi dan buat mengubah semua huruf jadi huruf kecil. Nah, ini yang baris kedua ini tuh dia tuh pakai metode replace lagi ya kawan-kawan. Jadi di sini tuh dia menghapus semua spasi. Kan replace udah aku jelasin ya ke soal nomor 3 atau nomor 2 ya tadi ya. Itu kan dia tuh tugasnya buat menghapus spasi dalam kata. Nah, di sini juga ada lower. Tadi juga ada lower kan? Nah, fungsinya lower dia tuh bakal mengonversi seluruh karakter menjadi huruf kecil. Hasilnya disimpan dalam variabel huruf. Jadi sekalipun kita masukin input pakai kapital terus ada spasi, dia tuh bakal otomatis nyamain semua hurufnya. Jadi sekalipun ada kapital, huruf kecil gitu, otomatis sama dia tuh bakal sama dan bakal tetap kebaca gitu karena ada replace sama lower di sini. Selanjutnya ada total rusak. Variabel ini tuh udah jelas ya kalau dari namanya aja kita tuh bakal membuat sebuah variabel yang bakal mendeklarasikan dan menganalisasi total rusaknya itu berapa sih. Nah, tapi di sini kita isi 0 dulu karena variabel ini nantinya tuh bakal digunakan untuk menghitung jumlah karakter tertentu yang disebut sebagai huruf rusak gitu. Selanjutnya ada for i in. Nah, ini tuh garis ke 5 ini dia tuh fungsinya kalau for itu kan dalam perulangan ya. Dalam perulangan. Nah, barisan ini, line ini tuh tugasnya tuh mereka tuh bakal mengecek apakah karakter I adalah huruf D atau E. Nah, jika I-nya ini merupakan D ataupun E, maka kondisi ini akan bernilai benar gitu. Nah, di sini kan if aku langsung sampai total rusak plus sama dengan ini juga ya. Nah, di sini tuh kan ada if I. Nah, itu tuh penjelasannya baris ini tuh mereka tuh sama, mereka dalam perulangan juga. Nah, baris ini tuh adalah baris yang bagiannya tuh mengecek apakah karakter I adalah huruf D atau huruf E. Nah, kalau I ini merupakan huruf D ataupun huruf E itu tadi, mereka bakal otomatis kondisinya tuh bakalan bernilai benar gitu. Selanjutnya ada total rusak. Nah, total rusak plus sama dengan plus sama dengan 1 ini. Nah, di sini tuh mereka tuh bakalan apa ya? Kayak mereka tuh gini. Jadi, kalau kondisi pada baris sebelumnya itu terpenuhi, nah baris ini tuh bakal menambah nih, menambah satu ke dalam variabel total rusak itu tadi. Yang berarti bahwa satu huruf rusak tambahan telah ditemukan gitu. Gimana ya? Oh ini deh, kalau jika total pada baris sebelumnya itu terpenuhi, baris yang ini tuh total rusak ini tuh dia tuh bakal menambah satu ke dalam variabel total rusak gitu. Baris itu bakal apa ya kayak kita kalau nemu huruf rusak lagi gitu kan. Nah, itu tuh baris ini tuh bakal nambahin lagi ke si total rusak ini. Jadi nanti tuh bakal ditentuin jumlah huruf rusaknya tuh berapa, yang ketemu D sama I-nya tuh berapa gitu. Terus yang di sini tuh ada else, ini langsung aja ya. Nah, else continue sama print.
Else di sini tuh, dia tuh bakal menjalankan kondisi if jika tidak terpenuhi, yaitu jika i bukan huruf D atau E. Nah, jadi si else ini dia tuh bakal dipakai kalau si if yang atas ini tadi dia tuh kondisinya tuh belum terpenuhi gitu. Kalau misalkan ada huruf yang hurufnya tuh nggak mengandung D atau E, dia tuh bakal masuk ke sini guys, dia bakal masuk ke else ini. Nah, yang continue sama print ini tadi tuh kalau continue tuh dia tuh bakal digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa melakukan tindakan tambahan. Nah, dalam konteks ini continue sebenarnya opsional karena continue tuh nggak ada perintah. Dia tuh nggak punya perintah lain gitu dalam bloknya else gitu. Jadi, terus untuk yang selanjutnya itu print, baris itu bakal mencetak hasil akhir berupa jumlah huruf rusak dalam input kata variabel total rusak. Total rusak ini tadi, nah ini tuh bakal ngeprint nih hasil dari rumus-rumus atasnya itu tadi. Dia tuh eh, bakal nentuin jumlah huruf rusaknya tuh berapa sih gitu. Huruf yang kesisa tuh berapa sih dari D dan E itu tadi. Nah, hasilnya bakal ditampilkan dalam format string begitu guys. Jadi kurang lebih gitu ya buat nomor 4. Nah, nomor 4 emang agak singkat sendiri ya daripada nomor-nomor sebelumnya gitu. Oke, jadi gimana sih hasil dari program ini tuh kalau kita run gitu. Nah, di sini aku kasih contoh kata atau kalimatnya tuh yang sama kayak yang dikasih di contoh output tadi ya, input output tadi. Nah, ini kalau kita pakai hello world, dia bakal otomatis mengenali kan yang tadi rusak kan huruf E sama D kan. Jadi di sini benar jumlah huruf rusak dalam hello world adalah 2 gitu. Otomatis program ini berarti benar, guys. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke soal nomor 5. Di sini tuh soal nomor 5 itu kurang lebih untuk input output yang diminta tuh gini. Jadi kalau kita tuh masukin sebuah kumpulan angka dengan kita tuh target yang dimaksud di sini tuh angka berapa yang kalau dijumlahin itu hasilnya tuh sama dengan 5 gitu. Nah, di sini kan outputnya tuh udah jelas ya. 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi yang diminta program tuh kurang lebih begini gitu. Oke, kita bakal lanjut ke codingannya ya. Bentar. Nah, ini. Di sini aku bakal jelasin yang list angka sama hasil ini ya. Nah, di sini tuh keduanya ini mereka tuh sama-sama sebuah variabel yang di dalamnya tuh punya list kosong. Jadi, list kosongnya ini nantinya bakalan diisi oleh hasil sama list angka tadi. Nah, nantinya list kosong ini bakalan digunakan untuk menyimpan pasangan angka yang memiliki penjumlahan sesuai dengan nilai target. Kalau yang buat list angka ini, dia itu nantinya bakal digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ini kan ada input angka sampai bagian list angka yang append ini kan. Nah, ini tuh yang pertama yang input angka ini, mereka tuh fungsinya buat meminta pengguna buat memasukkan serangkaian angka yang dipisahkan dengan koma. Nah, fungsi inputnya ini menampilkan sebuah teks, masukkan deret angka yang diinginkan dan pisahkan dengan koma. Jadi maksudnya di sini mereka itu meminta user untuk memasukkan sebuah kata atau kalimat yang user inginkan gitu. Nah, nantinya si fungsi ini bakal memastikan input tersebut berupa string dan menyimpannya dalam variabel yang disebut input angka tadi. Nah, nantinya di bawahnya tuh bakal ada input A sama dengan input angka titik split itu tadi. Nah, baris ini itu bakal memisahkan string atau input angka menjadi elemen-elemen yang dipisahkan oleh koma menggunakan metode split. Hasilnya adalah list A yang berisi setiap angka dalam bentuk string. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Lalu di bawahnya kan ada for angka in A. Nah, baris ini bakalan memulai perulangan for yang akan mengiterasi setiap elemen angka dalam list A. Di bawahnya lagi ada for angka in A. Nah, baris ini tuh bakal memulai perulangan yang akan mengiterasi setiap elemen angka dalam list. Lalu yang terakhir, baris terakhir dari fungsinya ini tuh ada list angka titik append. Nah, ini fungsinya apa sih gitu? Nah, fungsinya ini di dalam perulangan ini, baris ini tuh bakalan mengonversi angka dari tipe string ke bilangan bulat atau integer dan nantinya bakal menambahkan ke dalam list yang variabelnya kita namain tadi yaitu list angka gitu. Nah, selanjutnya tuh bakal ada di sini sampai ada nilai target. Nilai target itu di sini kita bakal diminta user itu bakal diminta untuk memasukkan sebuah input dari hasil penjumlahan yang diinginkan gitu. Nah, nilai target baris ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan angka target penjumlahan yang diinginkan, sama seperti yang saya bilang tadi kan. Nah, fungsi input ini meminta pengguna dan fungsi integer itu bakal mengonversi input tersebut menjadi bilangan bulat. Terus yang bawahnya tadi kan ada nilai for ini aku ini ya. Nah, ini kita bakal bahas. Oke. Yang di for angka in list angka ini, dia tuh baris ini tuh tugasnya tuh buat memulai sebuah perulangan for yang akan mengiterasi setiap elemen angka satu dalam list angka. Setiap elemen angka satu akan diuji penjumlahannya dengan elemen-elemen lainnya untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan nilai target. Dan bawahnya kan ada copy num sama dengan list angka copy gitu kan. Nah, ini baris ini tuh dia tuh fungsinya membuat sebuah salinan list angka yang menyimpan sebuah variabel. Nah,
variabel ini nantinya tuh salinannya tuh bakal digunakan supaya elemen yang sedang diperiksa tuh atau angka si angka 1 ini dapat dihapus gitu. Sehingga tidak akan diperiksa terhadap dirinya sendiri dalam perulangan berikutnya. Jadi cukup di perulangan yang bagian kopinum ini doang. Di bawahnya kan ada kopinum remove angka 1. Nah, ini tuh tugasnya, baris ini tuh tugasnya menghapus angka 1 tadi dari list kopinum. Nah, nantinya perulangan selanjutnya itu perulangan selanjutnya tidak akan mencocokkan angka 1 dengan dirinya sendiri. Jadi kan tadi udah berhenti di yang kopinum atas itu kan. Jadi fungsinya tuh biar, barisannya bilangannya itu nggak bisa di-copy gitu. Dan lanjut ke perulangan berikutnya. Selanjutnya kan ada for angka 2 in kopinum, ini mirip-mirip sama yang atas. Baris ini tuh fungsinya memulai perulangan for kedua yang akan mengiterasi setiap elemen angka 2 dalam kopinum. Nah, setiap angka-angka yang diperiksa ini nantinya bakal digunakan buat melihat nih apakah jumlahnya sama dengan angka 1 dan menghasilkan nilai target dan menghasilkan variabel nilai target itu tadi. Nah, selanjutnya kan ada if angka 1 plus angka 2. Nah, ini tuh baris ini tuh fungsinya buat mengecek apakah penjumlahan angka 1 dan angka 2 ini sama dengan variabel nilai target tadi. Kalau benar, mereka tuh berarti pasangan angka. Nah, mereka berdua tuh berarti cocok dan apa ya, mereka tuh berarti cocok dengan nilai target yang diminta. Lalu selanjutnya tuh ada hasil even atau angka 1 angka 2. Nah, itu tuh apa ya, fungsinya mereka tuh sebagai gini, kalau kondisi 1F pada baris sebelumnya itu terpenuhi, baris ini tuh bakal menambahkan pasangan. Jadi angka 1 angka 2 bakal dimasukin ke dalam list variabel hasil sebagai pasangan angka sesuai dengan variabel nilai target tadi. Lalu yang terakhir ada else. Nah, dia tuh fungsinya buat dijalankan jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi ketika angka 1 sama plus angka 2 ini tidak sama dengan nilai variabel target, else ini bakal dijalankan gitu. Selanjutnya kan ada continue. Continue itu kayak yang tadi ya, dia tuh digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa melakukan tindakan tambahan. Jadi dalam konteks ini continue itu opsional karena tidak ada perintah lain di dalam blok else, oke. Dan selanjutnya itu ada print hasil. Kalau ini tuh udah jelas ya, dia tuh bakal mencetak rumus-rumus yang tadi kita hitung di atas ini buat dicetak ke layar gitu. Kita langsung aja ke run kodenya. Nah, masukkan deret angka yang diinginkan dan pisahkan dengan koma. Kita bakal masukin deret angka yang ada di dalam contoh tadi ya, teman-teman. Deret angkanya tuh jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, masukkan hasil penjumlahan yang diinginkan. Kita mintanya tuh berapa gitu. Kalau tadi contohnya 5. Nah, bakal begini outputnya. Input sama output tuh bakal begini. Oke, untuk nomor 5 kurang lebih tuh kayak begini ya, teman-teman. Di yang nomor 6 ini tuh soalnya cukup unik ya. Namanya itu bebek galau. Pokok inti dari soal ini tuh jadi begini. Eh, Pak Dekle ini punya seekor bebek. Nah, bebeknya ini udah 2 tahun mengagumi pujaan hatinya. Nah, intinya tuh si bebek ini tuh ditolak gitu waktu menyatakan cinta. Jadi dia tuh apa ya, galau dan apa ya, dia tuh gak mau makan minum gitu. Jadi Pak Deklenya ini khawatir sama bebeknya ini, tapi dia nge si bebek ini apa ya, gak dibales gitu. Nah, si bebek ini bilang kalau chat-nya tuh mau dibales, dia tuh harus Pak Dekleng tuh harus mengetik sebuah chat-nya tuh gak boleh berasal dari tangan yang sama gitu. Jadi kurang lebih gitu maksudnya tuh. Jadi kalau kita nge-chat tuh ya tangan kiri doang gitu. Kalau dari 2 tangan nggak bakal diterima. Kayaknya kayak gitu mungkin yang maksud bebeknya ya. Nah, chat-nya tuh kayak gini. Ini tuh ada beberapa daftar huruf dari masing-masing tangan ya. Ini ada kiri sama kanan itu udah ditentuin. Nah, di sini tuh bakal ada output, sampel input sama sampel outputnya. Misalkan tuh hello ya. Kita lihat aja di sini ya. H itu di sini, E di atas. Otomatis dia tuh false karena si hello ini diketik dari 2 tangan gitu. Makanya dia outputnya tuh false. Nah, gimana sih cara programnya bekerja ini supaya kita bisa menghasilkan input dan output seperti ini? Mari kita lanjut. Jujur menurut aku, program ini yang paling susah pengerjaannya karena cukup menguras pikiran teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, oke, aku bakal mulai jelasin dari yang atas ini ya. Nah, huruf kiri, huruf kanan, ini tuh merupakan variabel. Huruf kiri, dia tuh nyimpen huruf-huruf apa aja yang berada di tangan kiri. Dengan huruf kanan, dia tuh menyimpan variabel ini tuh dia menyimpan huruf-huruf yang ada di tangan kanan gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Terus yang bawah ini ada teks sampai ke hasil akhir. Nah, ini tuh apa sih gitu? Penjelasannya tuh begini. Kalau yang teks str input masukkan kalimat tuh udah jelas ya itu input, kita disuruh input si user, kita tuh disuruh input suatu kalimat yang mau kita cek ini tuh pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan gitu. Nah, terus fungsinya lower di sini apa? Nah, lower tuh bakal mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, sama kayak yang tadi, si lower ini bakal mengubah huruf yang kita tulis pakai huruf kapital ke huruf kecil. Jadi, kode hurufnya tuh bakal tetap terdeteksi dan bisa berjalan gitu. Terus yang kita cek kiri non itu maksudnya apa sih, kok ada non gitu. Nah, baris ini menginisialisasi variabel cek kiri dengan nilai 0, dengan nilai non.
variabel ini akan digunakan untuk menandai apakah teks tersebut mengandung huruf-huruf yang bisa diketik dengan tangan kiri atau tidak gitu. Nah, selanjutnya kan ada cek kanan. Ini sama juga ya, karena variabel ini tuh digunakan buat menandai apakah teks ini mengandung huruf-huruf yang bisa diketik dengan tangan kanan atau enggak. Terus yang cek hasil akhirnya ini, baris ini tuh menginisialisasi variabel hasil akhir dengan nilai non. Variabel ini nantinya bakalan menyimpan hasil akhir apakah teks ini dapat diketik hanya dengan satu tangan atau enggak gitu. Nah, selanjutnya yang ini ya, for sampai lanjut aja sampai else else yang ini. Nah, ini tuh maksudnya gini teman-teman. Jadi Kak, waktu for karakter in huruf kiri, baris ini tuh fungsinya buat memulai perulangan for yang akan mengiterasi setiap karakter dalam huruf kiri. Nah, kalau yang di bawah tuh if karakter in text, ini tuh fungsinya baris ini tuh dia tuh difungsikan buat mengecek apakah karakter dari variabel huruf kiri itu ada nggak dalam teksnya gitu. Kalau ada, berarti teks mengandung setidaknya satu huruf yang bisa diketik dengan tangan kiri. Selanjutnya ada yang cek kiri sama dengan true gitu kan. Nah, variabel ini tuh fungsinya kalau if pada baris sebelumnya itu terpenuhi, berarti ada huruf dan hurufnya tuh ada di tangan kiri gitu, di dalam teks. Sehingga waktu dicek kiri hasilnya tuh dapat di-set true gitu. Kayak otomatis true kalau itu beneran huruf yang ada di tangan kiri. Nah, selanjutnya tuh ada break. Break ini dia tuh setelah menemukan huruf yang tepat, maksudnya huruf yang tepat tuh kalau hurufnya tuh udah benar-benar ada dari tangan kiri ya, dia tuh bakal otomatis menghentikan perulangan, menghentikannya tuh dengan break ini, teman-teman. Nah, di bawahnya kan ada else. Else ini dijalankan jika perulangan for selesai tanpa menemukan huruf dari huruf kiri dalam teks gitu. Jadi, else ini merupakan apa ya, digunakan kalau if-nya ini nggak terpenuhi gitu, kalau nggak ada huruf dari tangan kiri ya otomatis kita langsung turun ke else-nya, bakal langsung di-print bakal langsung otomatis ke else gitu. Nah, lanjut kita yang ke ini ya. Nah, salah salah. Kok mereka ngerjain semua ya? Padahal aku pelan-pelan loh. Nah, gini. Oke, kalau yang bagian ini tuh mirip-mirip sama yang kiri, mirip banget malah. Ini cuma dirubah kiri kanan doang gitu. Kurang lebihnya mah sama ya. Karena apa ya? Ini pokoknya ini sama sama yang atas gitu. Bedanya ini huruf yang sebelah kanan, teman-teman. Jadi kurang lebih sama dah sama yang atas. Kita lanjutin langsung ke bawah. Nah, ini tuh hasil akhir. Nah, hasil akhir itu barisan ini tuh menentukan sebuah nilai hasil akhir berdasarkan hasil pengecekan cek kiri dan cek kanan tadi. Nah, kan tadi udah dicek nih huruf ini tuh ada di sebelah kiri nggak sih gitu kan. Huruf ini juga ada di sebelah kanan nggak sih? Nah, kalau emang nggak ada, dia tuh bakal apa ya, hasil akhirnya tuh bakal ketemu gitu. Nah, ekspresi dari variabel cek kiri itu kan itu ada tanda apa tuh, kayak tanda seru gitu kan sama dengan cek kanan. Nah, itu bakalan bernilai true jika hanya salah satu dari variabel cek kiri atau variabel cek kanan yang bernilai true, yang artinya teks yang hanya mengandung huruf yang dapat diketik dengan satu tangan saja. Sebaliknya, jika teks mengandung huruf untuk kedua tangan, maka hasil akhir akan bernilai false. Jadi maksudnya di sini tuh penentuannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan hurufnya itu mengandung dari satu tangan aja, satu tangan kiri aja, dia tuh bakal menghasilkan output true gitu. Tangan kiri atau tangan kanan ya. Jadi salah satu tangan ini. Sedangkan kalau hurufnya itu berasal diketik dengan dua tangan ini, dia tuh bakal menghasilkan output false. Kurang lebih tuh gitu. Terus yang terakhir tuh ada print teks kapital itu ditulis menggunakan satu tangan. Nah, ini tuh apa ya? Berarti ini tuh fungsinya tuh mencetak hasil akhir. Nah, di sini tuh ada kapitalis juga ya. Di sini tuh dia tuh fungsinya mengubah huruf pertama dari teks menjadi huruf kapital untuk tampilan lebih baik gitu. Nah, variabel hasil akhir bakalan menunjukkan nih apakah teks dapat diketik hanya dengan satu tangan atau tidak gitu. Kembali lagi kayak yang atas tadi, true atau false. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Nah, kalau kita run tuh hasilnya kayak apa sih gitu kan? Bentuk-bentuk dihapus yang tadi. Oke, kita run lagi ya, kita ulang. Nah, masukkan kata atau kalimat. Kita pakai contoh yang tadi aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Contohnya kita pakai hello, sebentar, hello. Nah, false karena apa? Hello itu hurufnya merupakan campuran dari tangan kiri dan tangan kanan, makanya dia tuh false, kurang lebih begitu, teman-teman. Untuk yang nomor 6 ini agak susah sih, jujur bukan agak, ini susah banget di pemrogramannya, tapi alhamdulillah saya bisa. Jadi kita lanjut ke nomor 7 atau nomor yang terakhir. Oke. Masuk lagi ke soal terakhir atau soal nomor 7, file rusak atau apa ya, judulnya tuh file rusak ya. Jadi, di sini tuh kita diminta buat apa ya, ini kita baca aja. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file rusak agar isi pesannya dapat terbaca gitu. Jadi kita tuh disuruh membuat sebuah program untuk memperbaiki sebuah pesan supaya pesannya itu bisa terbaca gitu. Kurang lebih begitu. Ini ada sampel input. Kita dulu ya nanti buat di run.
bentar bentar. Nah, ini sampel output-nya tuh begini. Jadi kita tuh kayak semacam ini semacam translate ya, teman-teman. Mirip-mirip. Oke, kita langsung lanjut ke pemrogramannya. Kita bakal lanjut ke hmm. Nah, oke kita udah masuk. Kita bakal masuk ke nomor 7. Ini juga merupakan salah satu soal yang cukup susah dipahami bagi saya jujur ya, daripada ke 5 tadi, yang ke-6 kan emang susah, tapi aku masih bisa gitu memahami yang diminta soalnya itu apa gitu. Tapi yang nomor 7-nya aku masih ngelek-ngelek gitu, tapi alhamdulillah udah lumayan lah bisa. Nah, kita mulai dari sini ya. Oke, nah mulai dari sini kita jelasin yang teks rusak terlebih dahulu. Jadi, teks rusak ini, dia tuh baris yang mengidentifikasi string teks rusak yang berisi teks yang tanpa acak atau teracak-acak. Jadi tuh anu, yang tadi tuh loh, yang contohnya kan udah ada tuh di soalnya. Nah, ini tuh aku masukin ke sini ya, teman-teman. Terus yang teks terurai, ini tuh kok bisa ada CHR, ORD karakter gitu-gitu sistem gitu per karakter in teks rusak gitu, itu apa gitu kan. Jadi baris ini tuh menggunakan list comprehension untuk mendeskripsikan teks rusak. Jadi listnya tuh ini sebenarnya bisa dipisah teman-teman, tapi aku buat list namanya listnya tuh comprehension oh susah banget ya. Pokoknya ada C comprehension tulisan comprehension. Bacanya comprehension gitu aja ya. Comprehension iya deh, itu aja. Nah, pokoknya itu nama listnya ya, aku pakai nama list itu, terus dia tuh fungsinya buat mendeskripsikan si variabel teks rusak dengan cara menggeser setiap karakter 5 posisi ke kiri dalam tabel ASCII tadi. Org karakter itu bakalan mengubah setiap karakter dalam teks rusak yang org karakter ini bakal mengubah setiap karakter dalam teks rusak menjadi nilai ASCII-nya. Nah, yang kedua tuh ada org karakter. Iya deh, org karakter ini ya. Dia tuh selanjutnya penjelasan keduanya tuh dia tuh bakal maksudnya minus 5 ini, dia tuh mengurangi nilai ASCII karakter tersebut dengan 5. Jadi kan kita tadi kan disuruh ngurangi 5 kalau nggak salah soalnya kan. Nah, kalau yang CHR ini, mana ada CHR? Oh, yang ini, CHR-nya ini, dia tuh bakal mengonversi nilai ASCII hasil pengurangan menjadi karakter baru, ASCII hasil pengurangan menjadi karakter baru, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, nanti hasilnya tuh bakal jadi sebuah list variabel teks terurai ini, nanti tuh bakal berisi karakter-karakter terurai dari teks rusak yang atas ini tadi. Nah, selanjutnya tuh ada bagian ini ya, ini tuh list kosong lagi. Dia fungsinya buat apa sih? Nah, jadi gini, bagian 1 sama bagian 2 mereka tuh mendefinisikan list kosong. Per bagian ya, bagian 1 ya bagian 1, bagian 2 ya bagian 2. Nah, nantinya list kosongnya ini bakalan diisi sama karakter-karakter pada indeks kalau yang atas yang 1 tuh genap, yang bawah tuh ganjil dari teks terurai ini tadi, dari teks yang atas ini tadi. Jadi gitu nanti ditampung di sini. Nah, untuk yang bagian for ini, sebentar ya teman-teman. Oke, untuk yang bagian for ini, yang for atas ini ya, dia tuh fungsi baris ini tuh dia tuh fungsinya buat memulai perulangan for yang akan mengiterasi setiap indeks i dalam teks terurai. Bagian bawahnya if i modulus 2 sama dengan 0 itu sama kayak yang tadi udah baris itu digunakan buat memeriksa apakah indeks itu genap dengan menggunakan operator modulus. Nah, kalau hasilnya 0 maka i adalah indeks genap, kurang lebih gitu. Terus yang bawah tuh bagian satu di event teks terurai i ini maksudnya apa sih gitu. Nah, itu tuh apa ya? Jika itu indeks genap, karakter pada indeks terurai pada indeks tersebut tuh variabel terurai i itu tadi itu bakal ditambahkan ke dalam sebagian. Jadi apa ya? Kalau dia tuh genap, dia masuk ke dalam list bagian gitu dah. Nah, kalau dia tuh ternyata ganjil, dia bakal turun ke else. Ke else ini kan dapat bagian else ini kan dapat bagian kedua toh. Nah, kalau dia tuh kalau dia genap ya awalnya, kalau dia tuh genap dia bakal di bagian satu, tapi kalau dia ganjil dia bakal turun ke bagian 2 ini gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke ini. Iya ya, kok susah teman-teman. Nah, ini tuh gini. Jadi yang hasil 1 maksudnya apa? Hasil 1 itu tuh baris ini tuh digunakan buat menggabungkan semua karakter dalam bagian 1 menjadi sebuah string. Nah, variabelnya baru, diganti variabel baru di sini hasil 1 menggunakan metode join. Bawahnya tuh sama aja. Ini kan kalau atas tuh kayak genap, kalau atas genap, kalau bawah ganjil kan. Nah, baris ini bakal menggabungkan karakter dalam bagian 2 ini bagian 2 bagian 2.
ke semua menjadi sebuah string hasil 2 menggunakan metode join, kurang lebih tuh gitu. Nah, terus yang bawah ini apa sih maksudnya yang bawah printf hasilnya nih? Dia tuh bagian mencetak udah ini tuh, mereka tuh mencetak hasil 1 dan hasil 2 masing-masing pada baris baru menggunakan f-string ini nih, f-string nih, untuk memformat output gitu. Nah, jadi tuh hasilnya bakal Kak Dina tuh bakal kayak gini teman-teman. Oh dari tadi video ternyata nggak banyak kok kelihatan Kak Dina juga. Nah ini tuh Kak Dina tuh jadinya. Nah, kan tadi kan ngacak ya, nanti tuh keluarnya tuh gini tipe soal mudah aja gitu. Soalnya kan tadi tuh kan dari acak ya, dari yang bagian acak-acak ini tuh, itu kan dicari ini tuh maknanya dari yang ini tuh apa gitu kan. Itu tadi teman-teman kalau Dina jadinya tuh, nah tipe soal mudah aja tuh kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi selesai sudah penjelasan saya dari ketujuh soal ini. Sekian video penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata juga karena saya di sini masih belajar juga. Terus untuk penyampaian, mohon maaf juga ya teman-teman kalau masih susah dipahami gitu. Karena saya juga baru belajar. Jadi mohon dimaklumi. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.